Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini. Senin 27 Maret 2023. Sajian utama hari ini antara lain: fuso bermuatan saus dan kecap terguling di Jalim Tim. Pejalan kaki tewas di jalan. Dan jangan lewatkan lezatnya bubur suro, kuliner khas Ramadan. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Berusaha menghindari kendaraan bermotor yang berlawanan arah, sebuah fuso bermuatan saus dan kecap terguling di Jalim Tim Indralaya Kayu Agung. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal ini. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalim Tim Indralaya Kayu Agung, Desa Tanjung Dayang Utara, Kecamatan Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu kemarin. Fuso bernopol BE8455AF bermuatan kecap dan saus melaju dari arah Kayu Agung menuju Indralaya, hendak mengantarkan barang muatannya dari Bekasi ke Palembang. Saat di TKP muncul pengendara sepeda motor dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Sopir Fuso kemudian berusaha menghindar hingga akhirnya hilang keseimbangan dan terguling. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sopir Fuso hanya mengalami luka ringan. Sementara kecap dan saus yang dimuat berhamburan. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Ngindarin motor kita, Pak. Bapak melaju dari mana, Pak? Dari arah Lampung ke Palembang. Motornya dari arah? Dari arah Palembang mau ke sana. Ambil jalur kita? Ya, mau nyari mobil dari sebelah kiri. Kasus kecelakaan truk Fuso ini masih dalam penyelidikan Satlantas Polres Ogan Ilir. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Seorang pria pejalan kaki ditemukan warga pingsan di Jalan Raya Kelurahan Silaberanti, Palembang menjelang berbuka puasa. Saat dibawa ke masjid, pria tersebut meninggal dunia. Jemaah Masjid Hidayatullah, Kelurahan Silaberanti, Palembang sempat heboh dengan adanya seorang pria meninggal di ruang marbot masjid. Mendapat informasi dari sosial media, keluarga korban menangis histeris saat melihat korban telah terbujur kaku. Saksi mata di lokasi kejadian menyatakan sempat melihat korban pingsan. Saat itu ada beberapa orang membawa korban ke masjid. Korban merupakan pejalan kaki, ada luka di tubuh korban diduga akibat terjatuh di jalan. Awalnya dia jantung dari depan. Terus? Tidak sadar. Oh, dia sadar. Luka dia tak apa. Luka campak tu lah. Campak tu lah. Tim Inafis Polrestabes Palembang yang mendapatkan informasi adanya penemuan orang meninggal langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, Kompol Ahmad Firdaus menyatakan korban teridentifikasi bernama Wahyudi, usia 39 tahun, warga Simpang Kayu Agung, Kecamatan Pelaju, Palembang. Korban diduga meninggal akibat kurang sehat karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya kita berusaha menghubungi pihak keluarga dan kita menghubungi juga Inafis untuk kita lakukan pemeriksaan awal. Namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Selanjutnya jasad korban dibawa pihak keluarga dengan mobil ambulan dikawal tim Inafis. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sejumlah warga menduduki lokasi Rambang Primanaya Energi di kawasan dataran Sungai Kili dan Sungai Segung, Desa Keban, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Warga yang menduduki lokasi tambang batubara ini mengaku lahan mereka diserobot pihak perusahaan tanpa ganti rugi. Tolong Pak Jokowi, bantu kami. Turunlah. Inilah salah satu lokasi eksplorasi batubara PT Primanaya Energi di kawasan dataran Sungai Kili dan Sungai Segung, Desa Keban, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat. Lokasi tambang ini menjadi salah satu lahan yang berkonflik dengan warga yang mengaku memiliki hak atas lahan yang sudah dikuasai perusahaan tanpa ganti rugi.
Adu argumen dan nyaris berujung adu fisik nyaris terjadi antara pihak perusahaan dan warga. Menurut warga, mereka telah melakukan segala upaya dan memenuhi persyaratan yang diajukan perusahaan agar mendapatkan hak mereka. Namun hingga kini warga tidak menerima ganti rugi atau dana jual beli atas lahan yang sudah dieksplorasi perusahaan. Bagaimana nasibnya, kasihan semua kami ini, kasihan Pak, kami tertindas Pak, semua harta kami harapkan dengan kami membeli tanah ini Pak, kami bisa hidup kami ini berlanjut bagus Pak. Kami sampai perempuan di dalam sini, sampai mepanas-panas tanah kami diserobot. Tolong kami Pak, harta kami habis dirampas sama perusahaan ini, perusahaan Primanaya. Tolong, punya hati nurani. Tak ada keterangan resmi dari perusahaan. Dari informasi yang didapat, warga yang merasa dirugikan akibat aktivitas tambang mendirikan tenda dan bermalam di lokasi. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru tidak mau menanggapi terkait keikutsertaan tim nasional Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Indonesia. Menurut Herman Deru, dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menentukan negara mana yang akan tampil. Apalagi FIFA belum menentukan nasib Palembang sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Penolakan keikutsertaan timnas U20 Israel di Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia secara tegas sudah disuarakan Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan akan tunduk pada keputusan negara. Menurut Herman Deru, kebijakan antar negara itu ada di negara. Tentu negara telah memikirkan hal tersebut. Sumatera Selatan tentu akan mengikuti kebijakan negara. Herman Deru menilai polemik Israel merupakan urusan politik luar negeri Indonesia. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik dalam ajang sepak bola, semua berlaku universal di luar hubungan politik. Herman Deru tak ingin persoalan ini menjadi komoditas politik, padahal kepastian Palembang sebagai tuan rumah Piala Dunia belum diputuskan FIFA. FIFA masih melakukan penilaian kelayakan stadion di Indonesia jelang Piala Dunia. Setiap stadion mendapat catatan FIFA di mana ada kemungkinan stadion yang dinilai tidak siap akan dicoret. Yang jelas kebijakan antar negara itu kan ada di negara. Jadi gitulah ya. Tentu negara juga sudah memikirkan itu. Kita di daerah tentu akan mengikuti kebijakan negara. Herman Deru pun mengaku tidak ingin memperkeruh suasana yang terjadi. Dirinya menyerahkan keputusan tersebut ke pusat hingga ada keputusan dari FIFA dan pemerintah Indonesia. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sebanyak 12 orang bakal calon DPD RI dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi perbaikan oleh KPUD Sumatera Selatan. Balon DPD RI ini akan mengikuti tahap verifikasi faktual hingga pengumuman 8 April 2023 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Selatan mengumumkan 12 orang nama bakal calon DPD RI memenuhi syarat verifikasi administrasi setelah dilakukan perbaikan. Ke-12 orang nama bakal calon DPD RI ini sempat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dilakukan perbaikan ulang akibat jumlah kurang dari 3.000 dukungan masyarakat se-Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pleno rekapitulasi di KPUD Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya akan menyerahkan data dukungan bakal calon DPD RI ke KPUD Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Kemudian dilanjutkan proses tahapan verifikasi faktual kebenaran dukungan masyarakat terhadap calon DPD RI tersebut. Ketua KPUD Sumatera Selatan Amrah Muslimin menegaskan setelah dinyatakan memenuhi syarat, maka KPUD Sumatera Selatan segera mengumumkan nama-nama bakal calon DPD RI menjadi calon DPD RI pada pemilu 2024 mendatang. Namun apabila bacalon tidak dapat memenuhi keterdukungan 3.000 dukungan, tidak ada perbaikan ulang dan langsung dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat masuk sebagai calon DPD RI. Ini kita umumkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, ya namanya itu. Kemudian kalau saya lihat seluruhnya lolos, tinggal tahap selanjutnya adalah KPU Provinsi akan menyerahkan kepada KPU Kabupaten data dukungan tersebut. Selanjutnya KPU Kabupaten
bersama PPK dan PPS akan memverifikasi faktual dukungan calon tersebut. Perpak pertama kemarin kan kita sudah lulus sekitar ada data 2053 data. Nah, nanti ditambahkan dengan data perpak yang kedua ini berapa yang akan hasil yang akan lulus, maka akan ditambahkan perpak pertama dan perpak kedua seperti itu. Totalnya minimal berapa banyak? Kalau dari KPU minimal 3.000. Jadi total perpak pertama dan perpak kedua itu ditambahkan minimal 3.000. Apabila kurang maka kita tidak bisa melanjutkan lagi untuk proses pendaftaran bakal calon DPD RI ini. Terus terang saja Saat ini setidaknya sudah terdata 10 nama calon DPD RI yang telah dinyatakan memenuhi syarat pada tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Jika ke-12 nama calon DPD RI ini juga memenuhi syarat, maka calon DPD RI dari Sumatera Selatan sebanyak 22 orang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Lezatnya bubur suro kuliner khas Ramadan. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebuah tragedi duel maut yang menelan korban jiwa terjadi di Kabupaten Oki. Duel maut ini terjadi setelah korban tak terima kakaknya dimintai uang oleh pelaku. Duel maut yang menelan korban jiwa ini terjadi di Desa Srinanti, Kecamatan Pedamaran Oki. Pelaku dan korban diketahui masih warga satu kampung. Pelaku bernama Pepeng, sementara korban adalah Ujang. Duel maut terjadi saat korban tidak terima pelaku meminta uang kepada kakaknya sehingga korban menantang duel pelaku. Akibatnya terjadilah cekcok mulut antara keduanya yang berujung penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia di TKP pada Minggu 19 Maret 2023 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan menusuk dada kiri korban menggunakan senjata tajam jenis pisau sebanyak 1 kali. Pelaku sempat melarikan diri dan akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Menggunakan senjata tajam, akhirnya ditusuk di dada sebelah kiri. Dan sempat pelaku ini pelaku lari, kejar-kejaran dengan korban, sampai akhirnya si korban itu kehabisan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Ogan Komri Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Berhati-hatilah saat memarkirkan kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi aman dan terkunci. Di Kabupaten Oki, mobil yang sedang terparkir di depan rumah justru digondol maling, pelaku nyaris diamuk massa. Naas dialami Guluk warga desa Pedamaran 6, Kecamatan Pedamaran Oki. Pelaku nyaris diamuk massa karena kedapatan hendak mencuri mobil minibus milik Wayan, warga desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing Jaya Oki, yang sedang terparkir di depan rumah rekannya. Kejadian bermula saat korban bertamu ke rumah temannya, Kartono, warga Dusun 4, Desa Muara Burnai 1, Kecamatan Lempuing Jaya Oki, Rabu 15 Maret 2023. Korban lalu memarkirkan mobilnya di depan rumah temannya. Korban pun lupa mencabut kunci kontak mobil tersebut. Sekira pukul 3 dini hari, korban mendengar mobilnya dinyalakan orang dan melaju. Setelah dicek keluar, mobilnya sudah dibawa kabur pelaku sejauh 10 meter.
Korban bersama adik dan rekannya langsung mengejar dan menghadang mobil dari depan. Mobil dan pelaku berhasil diamankan warga dan nyaris diamuk massa. Beruntung tidak lama polisi datang karena sedang melakukan patroli rutin. Tiba-tiba mobil tersebut bunyi suara mesinnya langsung berjalan. Kemudian korban dan saksi langsung mengejar, berteriak maling. Kemudian masyarakat di sekitar langsung membantu dan berhasil mengamankan unit mobil dan pelakunya. Pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, di Kota Palembang ada satu kuliner khas yang hanya bisa ditemui saat bulan Ramadan, yakni bubur suro yang dibuat di Masjid Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro. Bubur lezat ini terbuat dari beras dan daging sapi, banyak diminati warga sebagai menu berbuka puasa hingga membuat warga antri untuk mendapatkannya. Jelang waktu berbuka puasa, puluhan anak-anak dan masyarakat dengan membawa mangkuk mulai ramai mengantri untuk mendapatkan bubur suro. Bubur suro ini dibagikan pengurus Masjid Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro, Kelurahan 30 Ilir, Palembang. Bubur suro ini merupakan kuliner khas di bulan Ramadan yang dibagikan kepada jamaah masjid dan warga sekitar. Saat bulan Ramadan, bubur suro telah menjadi menu khas untuk berbuka puasa. Bubur lezat ini cukup unik karena hanya dibuat di waktu tertentu, yakni saat bulan Ramadan dan tanggal 10 bulan Muharram. Pembuatan bubur suro sudah menjadi tradisi turun-temurun dan masih berlangsung hingga kini. Bubur dibuat dari bahan utama beras dan daging sapi. Untuk pembuatan 500 porsi bubur dibutuhkan 5 kg beras yang telah direndam selama 5 jam. Kemudian 2 kg daging sapi yang telah dicampur aneka bumbu dan rempah-rempah. Agar lebih nikmat, ditambahkan irisan daun seledri dan daun bawang. Aduk semua bahan hingga merata. Untuk menghindari gosong, bubur harus selalu diaduk terus-menerus secara bergantian. Pembuatan bubur suro berlangsung sekitar 2,5 jam. Bila Anda penasaran ingin mencicipi bubur suro, dapat menikmatinya dengan berbuka puasa bersama di Masjid Al-Mahmudiyah. Bubur setiap tahun di sini ada pembagian bubur. Bubur apa nih? Ini bubur kari ini kayaknya. Kari ini kari tadi. Kesini sama untuk berbuka puasa. Ini bubur ini sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi setiap tahun kita adakan 2 kali. Jadi kalau bulan Ramadan selama 29 atau 30 hari. Nah, selebihnya itu untuk 10 Muharram. Tidak hanya masyarakat sekitar, bubur suro yang telah dimasak juga disajikan untuk menu berbuka bagi para pengurus masjid dan musafir yang singgah di Masjid Suro sebelum melaksanakan ibadah sholat maghrib dan melanjutkan perjalanan. Dari Palembang, Muhammad Risa Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa.